Halo kawan-kawanku, balik lagi ke Aniar Fam Night Podcast. Jadi kita Yeay. kali ini mau ngomongin apa nih, Nek? Kita hari ini mau ngomongin sesuatu yang masih orang-orang tuh nggak consider gitu loh di dunia percintaan. Nggak consider kali, bukan consider. Kayak justru malah belum tahu kali. Karena gue juga baru tahu, belum lama ini gitu. Iya sih, kayak Baru tahu, aware. Jadi apa tuh? jadi kayak apa ya? Ya orang-orang belum sadar aja gitu. Sebenarnya ini tuh sesuatu yang menurut gue sih ini penting banget sih kalau di suatu relationship, mau relationship sama pacar, temen, mau sama siapa aja. Dan ini pasti ada kan di sifat masing-masing orang. Iya, bener banget. Ini pasti ada. Karena kayak sesuatu yang akan kita omongin ini tuh sebenarnya tanpa kita tidak sadari, tanpa kita sadari itu tuh yang kita lakuin gitu loh. Jadi kayak ya it's better for us to learn about it. Anjay, kayak gitu loh. Oke, jadi kita akan ngomongin tentang love language, 5 love language, yaitu ada words of affirmation, acts of service, receiving gift, quality time, sama physical touch. Jadi itu kira-kira di antara 5 itu kalian apa nih gitu? Kita bahas dulu dari kita bakal breakdown satu-satu. Apa nih words apa nih love language kita ya? Coba kita lihat. Kita akan breakdown 5 dari love language itu. Yang pertama itu adalah words of affirmation. Di mana jika bahasa cinta pasangan adalah words of affirmation, pasangan itu bisa partner, teman, atau keluarga, atau siapa aja yang penting untuk selalu mengatakan pada mereka bahwa kita itu peduli dan menyayangi mereka. Jadi kayak kata-kata kayak apa sih? Kata-kata yang enak didengar gitu buat mereka, kayak dia suka dengerin kata-kata gombalan-gombalan gitu mungkin ya. Dia tuh mau di comfort sama perkataan-perkataan yang ya nenangin dia, kayak dia harusnya tahu kalau aku sayang sama dia gitu. Jadi kayak I love jadi you. Kata-kata I love you setiap hari itu penting banget ya buat Bener, words of affirmation, orang-orang yang punya love language as word of affirmation ini, dia tuh mereka tuh penting banget gitu. Pokoknya kalimat itu suatu hal yang membuat dia kayak merasa disayang, merasa tersayangi gitu. Jadi kalau misalkan sehari aja dia nggak dengar kata I love you dari pasangannya atau pasangannya apa gitu, pasti dia merasa kayak kok apa nih gitu kan pasti. Benar. Karena dinilai di sini katanya ucapan kalimat yang penuh kenapa sih gue langsung ngomong? Ucapan kalimat yang penuh apresiasi terhadap pasangan lakukan itu penting banget di sini. Contohnya nih ya, ketika misalnya mungkin pacar teman-teman nih yang lagi nonton atau yang lagi dengar juga di podcast kita, itu misalnya love language-nya itu words of affirmation. Itu artinya dia itu senang kalau misalkan dipuji-puji, kayak aku senang banget kita bisa dipertemukan sama Tuhan untuk menjalin hidup bersama. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti kalau misalkan dia kayak dikata-katain gitu, kayak dihujat segala macam, itu bakal ingin dia banget gak sih? Kayaknya sih iya ya, soalnya kayak apa ya, mereka tuh orang-orang yang word tuh effect banget gitu ya. Word itu kayak sesuatu hal yang kayak precious gitu. Dia benar-benar mikirin kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang gitu. Bener, especially pasangan. Menarik. Yang berikutnya yaitu acts of service. Jadi bahasanya aja kita udah bisa tahu kalau itu berarti action kita atau pasangan kita dalam nge-treat kita gitu. Kayak misalkan sesimpel ngebukain bangku duduk di restoran gitu. Iya, bener. Ya kan? Bener. Apalagi ya? Terus ini dibilangnya kayak ngebantuin dia kalau misalnya dia punya pekerjaan rumah gitu. Terus mungkin kalau misalkan yang udah berkeluarga itu mungkin kayak nyapu-nyapu, cuci piring, bersih-bersih. Kayaknya emak kita nih love language-nya acts of service nih ya. Atau nggak orang tua ini nih pasti acts of service. Mungkin bisa jadi kan.
Jadi lu dari sejauh ini nih, apakah lu tuh orang yang suka dihujani, apa ya, ucapan-ucapan atau pujian-pujian dari pasangan, atau lebih suka yang dikasih-kasih? Bukan kasih-kasih juga sih, ini kayak lebih Kayak kayak iya iya dibantuin iya gitu, bener. dibantuin. Lu Kayaknya lebih gue milih mana? sih lebih ke acts of service sih. Kayak gue suka action-nya gitu loh. Kayak lu ngomong doang, gue nggak butuh diam diam gitu. Gue butuh aksinya gitu. Bener sih, gue juga Ya kan? kadang-kadang juga gue ngerasa kayak Hmm, kayak kalau words itu penting, maksudnya kan nggak hmm, mungkin ya lu sama pasangan lu mau kayak selalu disayang-sayanginnya dengan cara kayak, bener. dong, gua Astagfirullah I love you," kan nggak mungkin, kayak bahasanya. kan aneh juga ya. Tapi kayak Mhm. kalau misalkan acts of service itu gue lebih kayak ngerasa kayak, oh dia ngehargain gue dengan cara dia tuh ngebantuin gue gitu loh. Iya bener-bener. Kayak Atau yang kayak sumpah sesimpel ngebukain pintu atau iya, misalkan di lift suruh masuk duluan iya atau iya. gimana, itu bisa bikin baper sih. Kayak gue lebih act of service banget deh. Bener sih. Itu lebih kayak ini nggak sih, menjorok ke manners gitu. Kayak gimana Mhm orang mhm tersebut itu mhm. nge-treat orang secara Bener personal banget gitu bener kan. banget. Itu menurut gue penting sih. Bener. Manner manner itu penting, walaupun misalnya lu sama temen-temen sendiri gitu kan udah deket banget. Tapi manner tetap salah satu hal yang kayak Iyalah iyalah. humanity and manners gitu Iya kayak bener. Soalnya dari penting banget. sikap, dari lu bagaimana berperilaku tuh bakal kelihatan ya sih, kayak Iya, ini lu kayak lu tuh orangnya kayak gimana, kita udah bisa menilai gitu. bener. Gue pernah denger waktu itu, spill dikit buat temen-temen nih ya yang mau kayak apa yang menemukan pasangan soulmate ya. Enggak, sebenarnya gue tuh waktu itu di, apa namanya, recommendation YouTube gue tuh keluar kayak ada seorang apa kayak ulama, bukan Iya ulama iya. juga, kayak pembicara gitu lah. Terus dia Mhm bilang katanya, "Kalau lu mau tahu soulmate lu tuh kayak mana, atau lu mau nilai ini cowok yang gue lagi pacarin tuh soulmate gue apa bukan," gitu sih, mhm. atau enggak yang cocok buat gue atau bukan sih. Lu lihat aja kayak gimana cara dia nge-treat orang lain yang nggak dia Mmm, kenal, nge-treat orang tuanya, nge-treat, asisten rumah tangga atau misalkan, apa, ya orang-orang yang membantu dia dan nge-treat lu gimana gitu. Dari situ lu bisa lihat iya bener bener kayak bener. apakah manners dia bagus Iya atau dia bener. cuma pura-pura aja? Iya, bisa tuh. Karena banyak banget kan yang pura-pura gitu. Nge-treat orang tua nge-treat orang tuanya sih penting banget. Itu Kayak penting ibunya banget. gitu, Iya, ih gila. Dia kalau sayang sama ibunya udah fix sih, dia iya pasti bener. cowok yang baik-baik. Iya, Tapi kalau misalkan dia punya adik-adik cewek atau kakak cewek, saudara-saudara cewek, terus kayak dia bisa menjaga dan melindungi adik-adiknya itu buat kamu-kamu yang ada saudara-saudara cewek, mari kita lihat. Bercanda-bercanda. Lanjut. tapi tetep loh cewek cowok harus dilindungi, oke? Next itu adalah receiving gift. Dari namanya receiving gift, berarti suka di-spoil-spoil sama barang-barang gitu ya. Hmm. Mungkin cewek-cewek ini, cewek-cewek kayaknya banyak yang love language-nya tuh receiving gifts, atau mungkin cowok-cowok juga kayak gitu. Karena kadang ini Oh kan, iya. kayak apa namanya, Soalnya tapi agak ini tahu, kita seringnya ngeliat kayak cewek-cewek yang dikasih gift-gift kayak iya bunga, coklat segala iya macam gitu. Tapi kayak jarang banget nggak sih cowok yang iya sering bener, dikasih. Cuman banyak sih, ada cewek yang ada suka ngasih cowoknya iya. gitu kan. Nah, ini nih menariknya nih di sini, karena gue mau cerita dikit pas di India. Kayak, kan kan gimana sih kadang tuh orang-orang kalau di Indonesia tuh kalau misalkan, "Ih, cewek kalau kasih benda ke cowok kayaknya nggak ini Iya deh ya," banget gitu banget kan. banget. Terus atau enggak, ya dari ini aja deh, dari awal-awal Kalau kayak kayak, ih kasihan banget deh lu ngasih-ngasih cowok iya. lu terus, cowok lu nggak ngasih lu terus Iya atau kan? gimana. Terus kayak dari awal aja gitu kayak, apa namanya, kayak pas jadian gitu, pas nembak, pasti kan dikatakan kayak, Iya, "Kenapa sih lu cewek lu nembak duluan, ih lu nggak malu mhm, apa?" Atau kayak gimana gitu. Tapi ya sekarang udah banyak orang-orang yang berpikirannya terbuka dan kayak open aja gitu. Tapi pas gue di India, gue nggak tahu kenapa, gue tuh malah suka buat-buat sesuatu gitu, terus gue kasih, terus dia nerima, itu kayak menurut gue kayak lucu sih, cuman malu banget. kayak kayak apa ya, ya udahlah, orang gagal juga udahlah ayo next, Kan ayo jadi quality baper time sendiri. Oh quality berarti time. kalau misalnya kalau di sana tuh, eee, ngasih-ngasih itu nggak mandang dia Enggak, cewek atau cowok ya? iya, terus kayak, gue sukanya dari orang-orang yang ada di sana, gue belajar kayak, eee, ada banyak teman-teman gue bilang kayak gini, "Eh, dia ngasih lu sesuatu, dia bener-bener punya rasa tahu sama lo," gitu loh. Kayak
ya bisa menjadi Bisa tolak ukur lah apa yang lu ya lakuin ya. ke orang Oh itu. iya. Oh iya benar. Itu masuk akal Oh iya sih. benar. Oh iya benar. Mereka Iya. tuh draining. Oke. Nomor Iya 4, berarti apa nih? Nomor 4, quality time. quality time. Berarti gimana kita menghabiskan waktu bersama pasangan kita atau kita nggak menyisakan ya, meluangkan waktu kita ke pasangan kita. Nggak, maksudnya kita suka diluangkan waktu gitu loh, ngerti nggak Bener. sih? Kayak misalnya love language lu itu quality time. Berarti kayak lu sama pacar lu hangout bareng gitu Gue lu. suka banget kalau kita Iya. menghabiskan waktu bersama gitu Iya, kan. bener banget. Itu juga, ya masa siapa sih yang nggak kayak gitu? Ya nggak sih? Iya Tapi sih. ada aja sih. Iya bener. Nggak, maksud gue tuh kayak Bener. quality time itu penting banget ya sih. Quality time itu penting, tapi kalau quality time-nya itu berlebihan, Oh, maksudnya terlalu sering gitu. terlalu sering. Tapi kan kalau misalkan pasangan udah menikah, Ya kan itu bukan pacaran apa-apa lagi. ya Kan tapi nggak kan love language juga. Oh iya sih ya. Iya sih, tapi Oh mungkin. beda sih menurut gua. Kayak kan kalau misalkan kalau lu lagi pacaran, pasti kan waktu dia, waktu lu gitu kan. Ya kan? Terus tapi kalau lagi udah bersatu kan Oh kayak gini. berbagi. Jadi kalau misalkan pacaran, kayak misalkan suatu saat ada waktu di mana kita bareng-bareng dan bisa ngomong waktu bersama, itu jadi penting banget bagi orang yang love language-nya quality time ini gitu. Kayak dia jadi senang banget bisa ada waktu itu, kayak benar-benar menghargai waktu itu sebaik-baiknya, di mana dia bisa menghabiskan waktu sama pasangannya gitu. Bener. Pertanyaan di sini adalah, apakah love language Anda termasuk quality time? Iya juga sih. Soalnya suka aja ini menghabiskan waktu bersama, kayak misalkan kita lagi bareng-bareng, kita ngobrol lah atau main bareng atau segala macem gitu. Bener. Ya kan, kayak pasti gak lah. sibuk sendiri-sendiri gitu. Bener. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kayak sibuk sendiri-sendiri, kayak nugas bareng tapi kita bareng gitu tuh kadang-kadang seru juga sih. Itu seru sih, seru. Tapi ini ya, kadang gue tuh suka mikir quality time yang sebenarnya itu apa sih? Karena gini ya, quality time itu kan ketika waktu bersama. Dan kalau misalkan online gini nih, misalnya kayak COVID gitu kan, kita kan ya, jarang boleh keluar, gara-gara mungkin keluarga lu yang ngekang atau keluarga dia yang ngekang gitu kan. Apakah menurut lu teleponan, video callan itu merupakan quality time? Bisa sih, bisa masuk quality time, tapi maksudnya ya komunikasi kan. Iya. Cara komunikasi, berarti kan kita meluangkan waktu kita untuk bisa berkomunikasi bareng pasangan kita gitu. Jadi itu termasuk quality time menurut gue. Dan biasanya kalau misalnya orang-orang kayak gini setiap hari nggak sih? Kayak telepon-teleponannya gitu. Iya, itu sih yang kayak salah satu yang kalau misalnya itu ada di kondisi gue ya, itu yang sesuatu yang enggak itu bukan gue banget gitu loh. Iya, gue juga malas sih kayak, aduh, bisa hari ini nggak usah gitu. Bener, kadang gue suka kayak gitu kayak nggak usah setiap hari, nggak apa-apa kok gitu. Gue nggak bakal mikir macam-macam. Tapi ada juga sih yang maunya setiap hari, kan beda-beda orang. Iya bener sih. Ini terbuka. Komen kalau misalkan kalian punya pendapat yang lain. Apakah tipe hubungan kalian itu yang 24/7 harus kabar-kabaran atau yang kayak cuman emang kabar itu penting sih. Iya, kabar itu penting. Cuman nggak tiap menit juga ditanya kayak lo lagi apa, sekarang lagi apa ya, enggak. Karena ngomong-ngomong, menurut lo ngechat lo lagi apa itu gimana? Itu irrelevant banget, itu kayak gila, itu bocah banget. Kenapa kayak apaan sih? Enggak. Tapi gue kadang gini ya, kadang gue tuh lebih daripada dia itu ngechat lagi apa sih atau kayak gimana, gue lebih mending dia nelpon, tapi nggak setiap saat. Benar. Soalnya gue juga punya kehidupan gue sendiri. Kalau nggak, ini lucu banget nggak sih, kayak yang udah jalanin, misalnya udah malam atau udah selesai dah harinya, terus kayak hari ini tadi ngapain aja gitu, itu kayak terus akhirnya cerita panjang ini tips gitu. nih buat para laki-laki yang lagi dengerin kita sekarang. Kalau kalian tanya kayak how's your day babe atau kayak gimana, itu satu kalimat itu aja udah. Itu balik lagi ke words of affirmation sih kayaknya. Bener. Kalimat perhatian. Iya. Karena oke, berarti dari kita nih word of affirmation buat cewek itu merupakan salah satu sebenarnya yang ini semua satu sama lain tuh
ada melengkapi. hubungannya ya. Iya, Oke, kita ke sinergis. yang terakhir dulu. Oke deh, Apa yang itu yang terakhir? physical touch. Physical touch. Oke, physical touch. Dari physical namanya aja kayak gitu ya. Jadi ya tau lah physical touch ya kan, peluk, cium, apa aja. Oke. Jadi ya physical touch juga sebenarnya penting dan nggak penting menurut gua. Tergantung. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak suka dipegang lama-lama. Ada yang risih. Ada yang risih, Ada yang sender-sender nggak mau. gitu. Ini kan kayak gandengan tangan. Sebenarnya kalau misalkan kita jalan-jalan bareng, misalkan di mall atau di mana, gandengan tangan penting nggak sih sama pacar? Enggak, apalagi lagi COVID. Girl, no. Tapi tergantung ya. Mungkin aja ada orang-orang, kok tangan gue basah ya, jadi gampang basah tangan gue, jadi gue nggak bisa gini-gini tuh nggak bisa. Kayak gini kali gini. Iya, kalau kayak gini nggak apa-apa. Tapi kayak kalau kondangan. Iya sih, lu mau ke XX. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya gandengan tangan. Kalau menurut gue nggak apa-apa, tapi kayak jangan kayak sampai nggak bisa lepas banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan lagi challenge itu yang handkerchief kan nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya ya kembali lagi ke kalian gitu kan. Tapi ini menurut kita aja physical touch itu penting dan gak penting at the same time sih menurut gue. Asal nggak berlebihan sih kalau menurut gue. Karena semua yang berlebihan itu terkadang kan orang ini dia kalau misalkan pengen merasa bukan pengen ya, dia tuh merasa dicintai kalau misalkan dipeluk atau di apa. Berarti kan dia juga suka meluk atau segala macam, nggak tahu sih. Apa gitu? Emang gitu nggak sih? Coba. Nah, kalau misalkan orang yang suka meluk atau segala macam gitu kan pasti ya emang suka aja, gimana sih? Iya sih. Tapi balik lagi sih, kalau misalkan kondisinya itu kayak misalkan kita misalnya udah kerja ya, misalnya, terus kayak kita udah capek banget, terus at the end of the day kita cuma mau ketemu sama orang-orang yang kita sayangi gitu kan, ya pasti kan mau kan dipeluk gitu. Iya bener. Tergantung situasi sih sebenarnya. Tapi emang bener-bener segala sesuatu yang pelik itu bisa diringankan dengan peluk banget sih. Iya benar. Berpeluk itu bener-bener sangat peluk doang ya, peluk doang. Nggak usah berpeluk yang peluk, karena gue pernah sedih banget, kayak sedih. Terus kayak orang datang terus meluk gue, itu bener terasa maksudnya ngebantu gitu. Banget gitu loh. Bukan kayak gitu maksudnya terasa kayak meluk kasih sayang gitu loh, nggak ke pasangan doang. Yang gue jelasin tuh semua ini maksudnya perasaannya itu kayak two souls in one. Enggak deh, enggak kayak gitu, cuman kayak ya lebih tenang aja. Iya sih, iya maksudnya kayak nenangin hati banget, terus kayak lo jadi mikir, oh gue aman, gue ada orang gitu loh, misalnya kayak ada orang yang lindungin gue, bukan lindungin, kayak gue punya dia nih, orang yang dipelukan gue gitu. Jadi kayak merasa love. Mungkin gue physical touch juga nggak tahu. Tapi kalau physical menurut gue ya, ini kan udah semuanya udah 5 nih, yang tadi dari words of affirmation, abis itu apa tuh, act of service, abis itu receiving gift, quality time, terus sama physical touch. Dari yang udah kita bahas nih, menurut lu dominan yang mana? Apakah love language Anda? Susah ya? Susah. Nah, kita sekarang kan udah bahas nih 5-5-nya tadi. Kira-kira lu yang paling dominan banget tuh yang mana? Gak tahu ya, tapi gue kan semuanya nih pasti ada kan? Yang paling banget. Mungkin ke quality time, antara quality time atau acts of service kali ya. Karena gue suka apa ya, kalau misalkan dia ngeluangin waktunya buat gue gitu, gue suka. Kayak misalkan seharian sibuk, cuman at the end of the day atau kayak di part of the day-nya yang seenggak banyak itu, terus kayak bukan berusaha ya, kayak nyempet-nyempetin buat ngehubungin gue, buat nanya kabar gue segala macam, itu pasti gue suka banget. Iya, kayak merasa love banget kan. Tapi acts of service juga gitu, kayak acts of service, kayak gue suka misalkan dia sesimpel apa sih namanya, kayak treat me as a queen gitu loh. Itu nggak simple, tapi yes, that is yes. Nggak, maksudnya yang kayak
buka pintu Oh buka iya. pintu misalkan masuk Iya, ke iya, disperse iya, gitu. benar. Itu sih, itu Lumayan. juga sih. Ya, gue juga sama sih. Tapi kalau quality time itu gue nggak suka yang terlalu berlebihan gitu. Maksudnya, Lu apa dong? kan gue sibuk ya. Enggak. Tapi kayak so sibuk aja gue gitu kan. Soalnya kan ini banyak anime yang harus gue tonton, banyak video YouTube yang harus gue tonton, banyak podcast ya kan, terutama Rania.fm di Spotify, check it out. Iya. Lanjut. Jadi kan kayak quality time tuh kayak sesuatu hal yang precious banget. Tapi kadang tuh gue susah nyamain sama mereka gitu loh. Kayak mereka tuh butuhnya apa? Lu nggak bisa ngasih itu Iya, waktunya itu ya. lebih kayak gitu sih. Lu takut nggak bisa ngasih waktunya yang sama dengan dia, Jadi gue tuh kalau lu nggak menuntut untuk dia mengasih waktu juga gitu. Iya, enggak. Jadi kayak ya menurut gue semuanya tuh sama. Cuman yang permasalahan yang gue punya itu kayak gue tuh susah untuk tahu partner gue tuh sukanya apa love language-nya itu apa, dan gue nggak mungkin juga dong nggak edukasi dia terus kayak love language lo apa? Ini ada 5 ya? Atau ini Iya, kan nggak benar. mungkin. Mending gue suruh, sayang kamu langsung dengerin Rania.fm Ini kita ya. masih ngomongin. Nggak tahu. Tapi ya kayak gitu loh. Kadang tuh kalau misalkan sama partner tuh gue kayak susah. Kayak gue nggak tahu dia tuh apa. Tapi menurut lu suatu pasangan itu love language-nya harus sama atau beda? Tergantung orangnya. Iya sih. Kalau misalnya ya, lu sama pacar lu. Terus pacar lu tuh dia tuh sukanya yang di spoil gitu, receiving gifts ya berarti. Tapi lu misalnya bokeh nih, ya kan lu nggak bisa. Tapi lu juga mau bareng. Bukan itu poin gue. Kan lu suka bareng kan? Sama-sama suka bareng. Iya, gitu. sama-sama suka bareng. Sama-sama suka bareng. Tapi lu kiss kan gimana? Lu kasih ke dia. Itu dia. Tapi di sisi lain dia juga suka nih dikasih barang gitu ya. Iya. Jadi kayak, tapi kan dia nggak mau kasih ke diri dia sendiri. Iya. Dia mau kasih ke lu, tapi dia mau balik. Udah kasih balik. Iya, kasih balik. Udah. Berarti mungkin beda kali ya, biar saling melengkapi gitu kali ya. Tapi tergantung lagi sih. Kan kita bukan psikologis atau apa ya. Tapi menurut gue sih ya cocok-cocokan lah. Iya benar. Iya, kita kan nggak tahu cocoknya sama siapa. Mungkin yang physical touch sama yang acts of service kita nggak tahu juga. Kalau satu suka physical touch, satunya nggak suka, bahaya juga tuh. Ih. Apa tadi? Enggak masalah. Ini mengarah ke yang lain deh ini udah ya. Anyways, jadi kesimpulannya itu adalah know your love language because it really helps in your relationship sih. Menurut gue sih itu. Iya benar. Karena kayak Iya, seru juga sih buat dibaca. Iya benar. Jadi malah lu jadi misalkan lu kalau nggak take testnya aja. Iya bener, ada tes. Kayak banyak tesnya gitu di Google, lu coba aja tes, terus kayak misalkan pas udah hasilnya gitu pasti lu langsung kayak iya ya. Iya. Kayak ini juga, suka juga di gini. Ini yang teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih tentang 5 cinta kasih, 5 bahasa kasih atau bahasa cinta ini, langsung aja ke 5lovelanguages.com. Nah, di situ tuh teman-teman bisa langsung kayak ada kuisnya, ada ininya, ada podcastnya lagi mereka. Yes, yummy. Apa sih? Ada YouTube-nya, ada event-event dan lain sebagainya. Dan yang di penting sini, tag aja kuisnya, terus kalian bakal tahu. Dan buat yang udah ada pasangannya juga bisa tag couple quiz tuh ada. Ini ada yang dari anak kecil. Rekomen promosiin 5 love language. Gak apa-apa karena 5 love language boleh ya. Ada slot. Tapi menurut gue nih ya, sebagai salah satu kaum dari Gen Z, menurut gue ini tuh sesuatu hal yang kurang dikenal oleh masyarakat luas. Jadi, tapi sebenarnya kita udah mulai ya. Udah saatnya belum sih buat tahu-tahu begini ya? Bener. Karena kayak udah 18 plus. Oh my god, 18 plus. Oh my god. Tapi ini beneran dari anak kecil, dari remaja sampai couples, bener-bener couples itu bener-bener ada semua lengkap di sini. Jadi coba aja dan kasih tahu kita kalian apa nih love language-nya, terus kayak sebenarnya benar nggak sih gitu. Apakah kuis ini benar?
Ayo Mm-mm. feedback-nya taruh di bawah ya. Hihi. Oke, Oke deh udah deh, kalau gitu. segitu aja kita ngobrol-ngobrolnya. Makasih banget udah mendengarkan, dan untuk yang di YouTube makasih banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, Like, comment, subscribe, share, terus itu yang bell turn on notification-nya langsung di notification-nya. ini aja on. Mm-mm. Biar nanti kalau kita post-post konten-konten visual, kalian tuh Mm-mm. nggak bakal ketinggalan. Betul banget. Semoga kita bisa sering-sering deh ya ngupload Amin. kayak gini. Tungguin aja surprise berikutnya, konten-konten surprise berikutnya. Oke deh kalau gitu. Bye, Bye. have a nice day.